Jadi begini, selamat siang semua ya. Nah, kita mau update ini berita hari ini. Sebenarnya hari ini kita tidak ada rencana preskon. Sebenarnya belum ada. Sebenarnya. Sampai dengan kemarin ternyata ada kejadian. Gitu. Elvi ini kemarin datang sama asistennya berdua pagi-pagi datang ke rumah Mbak Lia ya. Kemudian habis datang memaksa untuk terima uang 100 juta ya kan, dia saya mau kembaliin katanya lah, kan udah diserahkan kepada penasihat hukum, sedangkan lawyernya dia sudah datang gitu loh, lawyernya sudah datang. Kemudian juga pihak Honda yang kasus DP uang mobil ya, itu juga sudah kita minta datang, sudah datang, dan Honda sudah mengakui gitu loh. Ini Honda ini sebentar ya, ini sampai sini. betul ya, ini Honda, berita acara notulen rapasnya ya. Ini Mbak JJ ini yang waktu itu ya, kamu ada juga ya, Pak Ristan juga ada, Mbak Erdiana ini ada, ini nih isinya nih. Jadi sudah mengakui katanya dia yang suruh, kata si Indri ya kan, pokoknya begitulah, coba dibaca aja deh gitu. Dia cuma disuruh ya, jadi dia cuma terima 50, sedangkan seharusnya 150 ya. Nah ini ada ini semua ya, udah kebingungan pihak Honda ya. Nah kemudian lawyernya dari si Elvia datang ya. Janjinya sih rencana mau hari ini ketemu kita, memang tentatif tapi niat baiknya katanya mau nitipin juga 100 juta katanya. Saya bilang begini, ini kan penyelesaiannya bukan 100 juta aja, kan banyak nih ya, sekalian lah kita udah tunjukin ini dan kita tulis di sini, kita sudah tunjukkan ini semua yang di kuning-kuning semua diperiksa sama dia. Oh ya, nanti ketua tim kami akan datang ke Jakarta dari Bali, ada sidang katanya. Ya udah kita tunggu tentatif hari Rebo hari ini. Jadi kami nggak punya rencana untuk preskon ya kan. Tiba-tiba itulah datang si Elvi pagi-pagi dan ada orang juga yang ikut campur, ternyata saya baru tahu ya kan. Sempat bicara sama saya di telepon, di speakerphone, saya nggak tahu, saya kira Elvi, ternyata bukan, ya kan? Nah, jadi dia bilang di sini nggak ada pengacara, kan dibilang itu sudah diserahkan ke pengacaranya. Ya katanya di sini nggak ada pengacara, jadi nggak usah ikut-ikutan, ya kan gitu kan? Nah, ada rekamannya, kebetulan ternyata Mbak lihat telepon saya itu direkam gitu loh, ya. Nah hak dia boleh merekam dirinya sendiri, apalagi juga kata suara saya kena rekam juga. Kalau ada orang ngomong itu risiko dia, ya. Jadi tidak melanggar undang-undang ITE, itu bukan penyadapan, itu handphonenya Mbak Lia. Nah, saya agak sempat marah, saya bilang, kamu jangan menghina profesi pengacara, udah diserahkan pengacara, dibilang, nggak ada pengacara, terus dia diam sudah. Ternyata baru ketahuan belakangan dari mulut ke mulut, katanya ditransfer ke rekening Mbak Lia yang 100 juta. Jadi kelihatan sebenarnya dia takut pidananya yang telak banget gitu loh. Sudah ada fakta-faktanya. Saya juga udah cerita, Hondanya udah ngaku, udah kasih lihat ini juga ke lawyernya, ya. Nggak apa-apa, silakan aja dia transfer. Ternyata ini ada tanda terima udah lama ya. Dia transfer ke rekeningnya Mbak Lia ke sini, dipegang orang, bukan dipegang Mbak Lia. Jadi bukan pulangin ke Mbak Lia. Dan orang kalau udah ngerampok terus pulangin, ya nggak bisa lah, begitu ya. Jadi ada tanda terima. Rekeningnya itu bukunya, ATM, jadi Mbak Lia nggak bisa ngambil dan bukan dia yang pegang. Dan ini memang ada serah terima, adalah cerita di balik itu ya. Dan ini bukan rekayasa ya, ini tanda terimanya juga udah lama nih, boleh di lab krim, ini bukan baru bikin, sudah lama, udah lusuh ya, sudah lusuh. Kemana-mana selalu saya bawa ya. Jadi intinya tidak ada ya kan fakta apapun sekarang. Nah di sini juga sudah ada chat banyak nih yang mengenai Honda ya. Nah ini semua chatnya sudah, tapi itu udah tercover dengan berita acara sudah, ya kan? Jadi sudah jelas. Nah nanti mau bagaimana
Kalau memang begitu kan berarti itikadnya nggak baik. Padahal kita udah undang baik-baik nih rekan sejawat sebagai lawyernya si Elvia ya. Kita undang baik-baik, datanglah ngomong bicara. Dia preskon ya katanya ya, saya dengar ya. Artinya kan aneh. Kalau begitu itikadnya Elvi tidak baik-baik. Nggak apa. Kalau mau langkah hukum kita nggak perlu lagi somasi, nggak perlu lagi undang. Ya, Mas, saya bilang kita ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mau pidana perdata ya. oke Mas Didit, sedikit kan pas statementnya tadi kan selalu bantahan-bantahan itu dibantah dengan apa yang disanggakan sama Lia, itu gimana Mas? Saya tidak perlu menanggapi bantahan, saya tunjukkan bukti. Ya, jadi kalau saya tidak mendalilkan saja tapi ada bukti-bukti. Ya, kita ada faktanya di sini. Silakan lihat. Barang-barang ini semua nanti akan kita serahkan ke entah penyidik, ke pengadilan dan sebagainya. Ya, pasti barang-barang ini nyampe ke sana. Jadi tunggu aja. Sorry Bang, sedikit aja Ya. mungkin inti dari permasalahan ini saya juga masih belum paham ini. Yes. Kenapa sih ada apa? Ada apa gitu kan sebelumnya kan. Nah, jadi begini. Kalau saya melihat ya, ini kan sebelumnya sudah kita jelaskan. Mbak Lia ini ada hubungan, diakuin ada hubungan dengan Elvi sebelumnya, ada hubungan. Buat dia yang pertama, ada juga bukti chatnya. Kalau Elvi di chat mengakui bukan pertama, sudah ada ya. Dia pernah 2013 pernah punya pengalaman antara hubungan cewek dengan cewek. Kalau Mbak Lia bagus sekali. Pertama kali dia mungkin terpesona atau apa waktu itu, jatuh hati ya, kita nggak tahu, itulah manusia ya. Nah, berarti kan dia terkena ya rayuan, bujuk rayu dan sebagainya, sehingga menyerahkan benda-benda, barang-barang. Dia mengakui udah dipulangin sebagian, dia pulangin semua. Jangan dia manfaatkan begitu aja. Dia kan bujuk rayu supaya menyerahkan hak, sesuatu hak atau sesuatu aset, sesuatu menimbulkan hutang, ya kan? Menimbulkan hutang itu pasal-pasal dalam penipuan, ya kan? Kalau dibujuk rayu ada dengan rangkaian kata-kata bujuk rayu ini, ya itu masalahnya. Dan ini ada pidana penggelapannya jelas. Nah terus dia mau pulangin, artinya apa? Kalau dia merasa tidak salah, dia nggak akan mau pulang, niatnya mau pulang. Memang itikat baik, tapi itikat baik itu harusnya dilakukan secara total, jangan setengah-setengah. Kalau kayak begini, namanya mau tricky lagi. Nah, sialnya pulanginnya ke rekening yang tidak dikuasai oleh Mbak Lia juga. Udah selesai lah, ya kan? Kita ambil langkah-langkah hukum, sampein aja, Elvia. Jadi ditunggu aja langkah-langkah hukumnya. Kayak nggak ada materainya di situ Bang, gimana Bang itu Bang? Materai. Iya Bang. Ini tanda terima kok, bukan materai, bukannya perjanjian, tanda terima. Anda saya serahin misalnya buku tanda terima pakai materai nggak? Ya enggak, itu tidak terhutang oleh biaya materai. Kalau memang harus materai, saya ke kantor pos, saya cap bayar denda 200%. Jadi saya bayar 18.000. Sah menurut hukum kalau terlambat, ya tidak menyebabkan ini tidak valid. Oke, ya itu intinya. Nggak lihat permasalahannya, tahu nggak nih pihak yang transfer ini kalau nomor rekening ini udah nggak divalid? Saya nggak tahu. Makanya kan begini, Saya nggak artinya tahu. ketika orang mentransfer itu dia tahunya nomor rekening ini, yang ini kan atas nama Mbak Lia ya? Iya. Yang penting begini, kalau buat kita nggak penting dia tahu benda. Yang pertama, yang kedua, kalau dia transfer balik, artinya pengakuan kan? Maksudnya? Pengakuan, ada duitnya Mbak Lia di dia. Oke. Kalau nggak diributin, berarti kan dia mau dikuasai, dimiliki, benar nggak? Iya. Nah itu kan hukum, berarti kan terbukti, ya kan? Yang ketiga, ya kan? Sebenarnya kalau ini dikuasai Mbak Lia juga, artinya apa? Kalau orang ngerampok, terus tiba-tiba dia pulangin, boleh nggak? Kalau udah dikomplain, kita mau laporin nih, Itu proses. ya nggak bisa, tetap itu kejahatan. Dan pasal penggelapan adalah kejahatan, bukan delik aduan. Tapi Bang ini masih sebatas somasi kan Bang? Somasi, Nah, bukan somasi, dan sudah ada pembicaraan loh, bukan hanya somasi, ini pertemuan loh. ya artinya kan belum ada pelaporan secara hukum. Belum.
Belum. Nah, memang. ketika tadinya tidak ada kontrol hukum, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam lembaga hukum. Bisa, karena begini, barang ini sekarang nggak jelas. Satu, di mana? Bukan di tangan Mbak Lia. Oke?